Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar teman-teman? Kabarnya hari ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Sudah 2 hari ya saya tidak upload video. Ya ada sesuatu hal yang memang tidak bisa saya tinggalkan ya teman-teman. Jadi memang belum sempat untuk upload video. Dan untuk hari ini saya baru kedatangan barang ya. Barang-barang orderan dari beberapa sales, tapi pengirimannya langsung satu karena memang mereka itu masih satu gudang. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai permasalahan di warung sembako, yaitu beberapa hal yang bisa mengakibatkan atau bisa membuat usaha kalian itu gulung tikar atau bangkrut. Nah, hal-hal ini yang akan saya sebutkan ini hal-hal yang memang biasanya kalian anggap sepele, tapi ini malah justru berpengaruh, sangat berpengaruh akan kebangkrutan atau gulung tikarnya usaha kita. Jadi kalian harus perhatikan ya teman-teman, walaupun ini bisa dianggap oleh kalian sepele, tapi ini sangat penting dan kalau bisa itu dihindari banget ya teman-teman. Apa aja sih yang bisa mengakibatkan usaha kita itu bisa gulung tikar dan bangkrut? Nah, yang pertama ini penting juga ya. Sebenarnya poin-poin yang akan saya sebutkan ini penting semuanya. Jadi saya hanya akan menyebutkan beberapa poin. Kemungkinan untuk teman-teman yang sudah lama berkecimpung di bisnis ini, mungkin kalian tahu ya apa aja yang bisa mengakibatkan usaha kita cepat gulung tikar. Nah, yang pertama yaitu jam operasional tempat usaha kalian. Nah, di sini kalian harus perhatikan ya, walaupun usaha kalian itu ini usaha kalian sendiri, terus tempat juga tidak sewa, di tempat dan lahan kalian sendiri, tapi bukan berarti kalian seenaknya membuka usaha kalian. Maksudnya membuka usaha kalian atau jam operasional buka usaha kalian ya. Biasanya bukanya jam 6 pagi, tiba-tiba kalian tuh bukanya jam 9 pagi. Pokoknya kalian itu tidak tentu untuk jam operasional, baik itu kalian di saat buka usaha ataupun di saat kalian tutup usaha kalian. Ini kalian harus perhatikan ya. Kalian harus konsisten kalau ingin membuat usaha kalian itu maju dan tidak bangkrut. Yang namanya usaha itu harus konsisten. Yang biasanya memang bukanya jam 6 ya jam 6. Tapi alangkah lebih baiknya ya menurut saya, kalau usaha sembako itu buka lebih awal itu lebih baik ya teman-teman, karena usaha sembako ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau kalian bukanya subuh itu jauh lebih baik. Apalagi kalau kalian konsisten dalam jam operasional, itu akan membuat pelanggan kalian itu makin nyaman dan makin betah belanja di tempat kalian. Dan poin selanjutnya yaitu hutang piutang. Nah, ini permasalahan yang bisa membuat perang dunia ke-10 ya. Contohnya, yang tadinya kita itu berteman akrab, bersahabatan, gara-gara hutang piutang ini kita bisa jadi musuh. Begitu juga dengan saudara yang biasanya setiap hari kita ngobrol, kumpul di keluarga kita rame-rame. Tapi gara-gara hutang piutang ini kita bisa saja tidak mau bertegur sapa walaupun mereka itu saudara kita. Jadi untuk saran saya, jauhi yang namanya hutang piutang. Kalaupun kalian merasa tidak enak ataupun sudah terpaksa memberikan hutang, kalian harus memberi jangka waktu untuk masa pembayaran. Dan ingat ya teman-teman, namanya hutang piutang, kalian jangan terlalu memberikan terlalu banyak hutang ataupun nominal ya. Kalian harus tetapkan berapa besarnya nominal yang boleh mereka ambil dan berapa hari mereka wajib bayar. Jadi itu untuk keamanan kita bersama ya. Jangan sampai gara-gara hutang piutang ini dari persahabatan kita, saudara dan keluarga menjadi hancur gara-gara yang namanya hutang piutang.
Selanjutnya manajemen keuangan. Nah, ini perlu banget ya kalian pelajari walaupun kalian itu masih otodidak, tidak masalah teman-teman. Yang namanya manajemen keuangan ini penting banget. Kalian harus bisa memisahkan antara uang penghasilan dengan uang pribadi kalian. Jadi kalian harus tahu berapa keuntungan kalian per hari. Jadi kalau kalian mendapatkan satu harinya 2 juta, minimal ya warung sembako itu paling kecil ngambil keuntungan itu sekitar 7%. Jadi dari pendapatan kalian 2 juta itu 7%-nya berapa? Nah, itu keuntungan kalian. Dari keuntungan itu kalian bisa gunakan untuk kebutuhan pribadi. Tapi ingat, modal kalian jangan kalian gunakan ya teman-teman. Itu untuk kelangsungan bisnis kalian sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu tidak mau introspeksi diri untuk belajar lebih baik. Nah, ini penting banget. Jangan menganggap usaha kalian itu sukses, ramai pengunjung, dan sudah ramai, kalian udah mendapatkan keuntungan banyak, tapi kalian tidak mau introspeksi. Takutnya dengan kalian sudah nyaman seperti itu, kalian tidak tahu ternyata ada kesalahan-kesalahan yang tadinya kecil bisa berakibat besar ya teman-teman. Kalian setiap harinya harus mau berintrospeksi diri, baik itu dari kondisi warung kalian atau dari harga jual barang kalian. Kalian harus mau mengoreksi kekurangan kalian untuk kelangsungan atau kesuksesan usaha kalian ke depannya. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengambil keuntungan terlalu besar. Ini juga penting ya teman-teman. Jangan sampai kalian mengambil keuntungan terlalu besar di setiap barang yang kalian jual. Karena setahu saya untuk sales-sales aja mengambil keuntungan atau pajak PPN-nya hanya 11%. Jadi kalau kalian mengambil keuntungan boleh sama dengan keuntungan yang PPN yang sales-sales itu ambil, ataupun kalian lebih kecil juga nggak masalah ya. Kalau saya itu tidak pasti, ada yang beberapa barang saya ambil tuh keuntungannya 11%, dan ada beberapa barang yang saya hanya ambil itu sekitar 5 atau 7%. Jadi tidak sama rata ya. Jadi kalau saya sama ratain, kemungkinan setiap hari itu saya mengambil keuntungan dari pendapatan saya hanya 9% ya teman-teman, dari pendapatan setiap harinya. Nah, 9% itu saya ambil, kemudian saya akan bagi untuk kebutuhan pribadi saya dan untuk uang dadakan atau uang kencengan atau uang simpanan. Nah, ini sangat penting banget ya teman-teman. Dan poin selanjutnya yaitu pelayanan. Ini juga penting banget ya, karena memang pembeli atau pelanggan itu kalau belanja di warung-warung ataupun di toko-toko besar, kalau pelayanannya kurang bagus, kurang sopan, kurang ramah, dan pedagangnya atau pelayannya judes, otomatis pembeli itu akan lebih memilih ke tempat yang mungkin menurut mereka lebih nyaman untuk berbelanja. Jadi kalian, seperti yang poin yang sebelumnya saya sebutkan ya, harus mau introspeksi diri. Mau usaha kalian sebesar apapun, tapi kalau pelayanan kalian kurang baik, itu akan membuat usaha kalian itu akan macet dan bisa jadi gulung tikar. Jadi kalian hati-hati ya teman-teman, jangan bawa masalah pribadi kalian ke tempat usaha kalian. Kalau kalian punya masalah, selesaikan di rumah. Jadi ataupun selesaikan sebelum kalian membuka usaha, karena masalah-masalah itu justru akan membuat ataupun membawa efek negatif di tempat usaha kalian ya teman-teman. Jadi kalau usaha kalian itu berkecimpung untuk bertemu dengan orang banyak, kalian wajib belajar untuk selalu ramah ke pelanggan atau konsumen. Kalian harus wajib ya menerapkan sikap ramah tamah, dan kalau bisa beri pelayanan terbaik agar pembeli ataupun pelanggan yang memang sudah belanja di tempat kalian mau untuk datang lagi ke tempat kalian usaha. Jadi kalian perhatikan, ini sangat penting ya teman-teman. Keramah tamahan ini penting banget, karena itu menjadi tolak ukur seperti apa atau sampai mana usaha kalian itu bisa berkembang ya teman-teman. Dan poin selanjutnya yang tidak kalah penting, dan menurut saya ini juga perlu kalian
terapkan di tempat usaha kalian, yaitu kelengkapan barang-barang dagangan di tempat usaha kalian. Nah, di sini kalian harus perhatikan ya, yang saya maksud kelengkapan ini bukan berarti semua barang itu harus ada di tempat kalian, tidak. Jadi kalian itu, kalau untuk pribadi saya ya, saya buka usaha ini pertama kali saya jual barang-barang yang sudah umum ataupun sudah terkenal di masyarakat sekitar. Jadi nanti kalau ada pelanggan datang dan menanyakan barang baru, kita catat terlebih dahulu barang apa yang mereka inginkan. Kalau memang kita belum jual, kita catat terlebih dahulu. Nanti kalau memang sudah banyak yang menanyakan, sekitar 4 atau 5 orang yang menanyakan, baru kita sediakan produk yang mereka inginkan. Dan ingat teman-teman, untuk awal menyetok barang baru itu janganlah terlalu banyak, cukup beberapa piece aja. Apabila barang tersebut cepat habis, kalian bisa menambahkan lagi dan kalian bisa menambahkan banyaknya produk yang akan kalian simpan. Jadi bukan sembarangan kalian untuk melengkapi ya, kalian juga harus lihat barang-barang apa yang mereka inginkan. Kalau produk tersebut belum ada yang menanyakan, lebih baik jangan kalian sediakan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang saya maksud kelengkapan ini yaitu produk-produk yang memang dicari pembeli, bukan produk-produk terbaru ataupun produk-produk yang awam bagi pembeli yang memang belanja di tempat kita. Itu akan membuat modal kita itu terus berputar. Tapi kalau barang-barang yang kalian stok lebih banyak itu barang-barang baru ataupun barang-barang yang memang jarang dipergunakan oleh masyarakat sekitar, itu justru akan membuat modal kalian itu susah untuk berputarnya ya teman-teman, dan itu akan mengakibatkan susahnya kelangsungan usaha kalian. Itu ya teman-teman beberapa masalah ya yang memang biasanya sering timbul di usaha sembako dan tanpa kita sadari terkadang ya teman-teman. Jadi hal-hal tersebut kadang kita lakukan secara tidak sadar dan itu justru malah kita lebih nyaman seperti itu ya, udah keenakan seperti itu kita biarkan, nggak masalah, dan nggak masalah, itu hal kecil kita bisa atasi. Tapi kalau kita biarkan terus meneruskan kita melakukan hal yang sama setiap harinya, itu akan membuat masalah menjadi besar dan bisa jadi usaha kalian justru menjadi tidak berkembang ya. Kalau tidak berkembang aja sih tidak masalah ya teman-teman, tapi justru udah barang nggak ada, uang nggak ada, kemudian kita juga bingung mau jual apa, otomatis ya usaha kita gulung tikar pastinya. Jadi kalian harus perhatikan, wajib mau belajar mengoreksi kesalahan kita. Dan juga menurut saya juga penting ya, kita cari info-info ke teman-teman kita yang memang sudah lama berkecimpung di usaha seperti yang kita jalani. Jadi jangan malu bertanya ya teman-teman, belajarlah. Walaupun kita sudah tua, kalau kita rajin belajar, lama-lama usaha kita juga berkembang ya. Jangan malu mentang-mentang kita sudah berumur, kita malu menanyakan hal-hal mengenai usaha ini ke yang lebih muda. Jadi teman-teman tetap semangat ya dalam menjalankan usaha. Semoga usaha kalian kedepannya makin maju, makin lancar, dan makin barokah ya. Sampai ketemu ya teman-teman di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lagi $17.700 275.